Tengah malam Sandra baru saja hendak tidur, rasa kantuk mulai menyerangnya setelah lelah menangis. Baru saja ia mendaratkan kepalanya di bantal tiba-tiba pintu kamarnya diketuk. Sandra menoleh ke arah jam dinding yang menunjukkan pukul 1 dini hari. Sandra berpikir siapa yang datang malam-malam ke kamarnya, ia mengusap wajahnya lebih dulu kemudian segera membuka pintu untuk tahu siapa yang datang. Kak, Mama Kak, Ana menangis sambil menunjuk ke arah abstrak. Ada apa dengan Mama? Tanya Sandra khawatir setelah mendengar ucapan adil iparnya. Ayo, ajak Ana menarik tangan Sandra entah kemana. Ana membawa Sandra menuju kamar Amira dan Adiguna. Dilihat kamar sudah ramai, ada Harun juga di sana yang sedang menggenggam tangan Amira. Mama, panggil Sandra buru-buru mendekati Amira yang tersenyum lembut padanya. Apa yang terjadi, Ma? Tanya Sandra terlihat kembali menangis. Amira mengusap kepala menantunya dengan sayang, dapat dilihat juga jika mata Sandra merah, bibir pucat dan hidung yang sedikit membengkak karena terlalu banyak menangis. Mama gak apa-apa, seharusnya kami semua khawatir pada kamu. Jawab Amira seraya terus mengusap kepala Sandra. Mamamu memikirkan kamu, Sandra. Dia takut kamu pergi, ucap Adiguna menyahut. Aku gak akan kemanapun, Ma. Mama jangan khawatir ya, cicit Sandra menggenggam semakin erat tangan Amira. Jadi ini semua karena dirimu. Tiba-tiba Harun berteriak pada Sandra. Semua yang ada di dalam kamar terkejut, mereka merasa aneh pada sikap Harun yang tiba-tiba marah. Maksud kamu apa, Mas? Tanya Sandra pelan. Mamaku seperti ini itu karena kamu. Jawab Harun menunjuk wajah Sandra. Cukup Harun, Sandra tidak bersalah di sini. Kamulah yang, Amira meringis di tengah-tengah ia berbicara sambil memegangi dadanya. Sontak hal itu membuat seisi kamar khawatir. Mama, kenapa Ma? Tanya Sandra dengan suara bergetar. Harun siapkan mobil, kita bawa mamamu ke rumah sakit, ucap Adiguna mendekati istrinya kemudian menggendong menuju lantai bawah. Asteris. Amira masih melakukan pemeriksaan oleh dokter, sementara semua orang menunggu di luar dengan perasaan khawatir. Terutama Adiguna, ia sangat takut terjadi sesuatu pada istrinya. Papa pasti lelah, lebih baik Papa istirahat. Ucap Sandra pada Adiguna yang terlihat mondar-mandir di depan ruang pemeriksaan Amira. Papa takut terjadi sesuatu pada Amira, Papa takut dia meninggalkan Papa sendiri. Balas Adiguna, Sandra tahu papanya itu berusaha untuk tidak menangis. Jangan khawatir, Pak, aku yakin Mama akan baik-baik saja, tutur Sandra dengan lembut. Cuacanya sangat dingin, lebih baik Papa pulang dan besok pagi kembali lagi ke sini. Aku yang akan menjaga Mama, tutur Sandra seraya melihat pada Ana. Yang dikatakan Kak Sandra benar, Pak. Lebih baik kita pulang biar Kak Sandra dan Kak Harun yang menunggu di sini, ucap Ana karena tidak mau membuat papanya ikut sakit. Tidak, Papa akan di sini saja. Tolak Adiguna yang enggan meninggalkan Amira istrinya. Ya udah, Papa duduk di sini aku akan pulang untuk mengambil selimut untuk Papa. Ucap Sandra tidak ingin juga memaksa Papa mertuanya. Kak Harun, tolong antar Kak Sandra pulang. Aku harus menjaga Papa di sini, ucap Ana yang melihat kakaknya tak peka sama sekali. Dia bisa pulang dengan baik taksi, balas Harun acuh. Iya gak apa-apa, aku akan naik taksi saja. Jangan khawatir, ujar Sandra sudah bersiap untuk pulang. Jam segini tidak ada taksi, Harun. Antar istrimu mengambil baju, perintah Adiguna tak ingin dibantah. Akhirnya mau tidak mau Harun harus mengantar Sandra pulang untuk mengambil pakaian Amira dan juga selimut untuk Adiguna tidur. Selama perjalanan tidak ada pembicaraan dari keduanya, Harun sibuk mengendarai mobil sementara Sandra diam menatap lurus ke depan. Kau menerima perceraian ini kan? Tanya Harun tiba-tiba, melirik Sandra yang terlihat begitu pucat. Aku jawab tidak pun percuma, jawab Sandra sekenanya. Kau memang harus menerima perceraian ini, kenapa? Karena tidak ada cinta ataupun keinginan satu sama lain, tukas Harun membuat Sandra tersenyum. Hanya kamu Mas, kamu yang tidak memiliki cinta untukku. Tetapi aku, sudahlah, ucap Sandra tertawa miris. Harun menatap Sandra dengan tatapan tidak bisa diartikan, bibirnya tersenyum namun matanya tidak bisa menutupi air matanya yang hampir menetes. Tetapi, Harun tidak peduli untuk itu, tampak Harun tidak peduli dengan Sandra yang tengah membawa tas berisi baju dan juga sebuah selimut.
Sandra memasukkan barang-barang ke dalam mobil kemudian duduk di sebelah Harun yang tak bergeming. Sudah, Mas, ucap Sandra seraya memasang sabuk pengamannya. Harun tidak menjawab, ia lantas menjalankan mobilnya menuju rumah sakit. Karena waktu yang sudah malam, jalanan tampak sepi sekali sehingga Harun bisa mengendarai dengan cepat. Tak butuh waktu lama, mereka akhirnya sampai di rumah sakit. Harun memarkirkan mobilnya tidak di basement melainkan di parkiran atas. Sandra turun lebih dulu disusul Harun, meski melihat Sandra kesusahan Harun tidak berniat membantunya. Mas, bisa minta tolong bawa selimut? Tanya Sandra namun Harun diam saja. Sandra menghela nafas, ia memang harus melakukan segalanya sendiri karena Harun tidak akan peduli padanya. Mas awas, seru Sandra terkejut karena ada motor yang melaju cukup cepat. Pengendara motor itu membunyikan klakson kemudian berhenti dan menghampiri Harun yang tadi hampir tertabrak. Kalau jalan tuh lihat-lihat Mas, ucap si pengendara motor tadi dengan nada kesal. Apa, kenapa Bapak yang marah? Seharusnya saya yang marah karena Bapak hampir bikin saya tiada. Balas Harun tak kalah emosi. Ya itu semua kesalahan Mas, ucap Bapak pengendara itu tidak mau kalah. Mas udah Mas, yang penting gak terjadi apa-apa, ucap Sandra melerai perdebatan itu. Untung istri saya teriak, kalau enggak Bapak bisa saya tuntut. Seru Harun kemudian pergi begitu saja. Bapak pengendara motor juga pergi, menyisakan Sandra yang diam terpaku mendengar apa yang Harun katakan tadi. Istri, untuk pertama kalinya Mas Harun sebut aku istri. Gumam Sandra, hatinya begitu hangat mendengar ucapan Harun yang menyebut dirinya istri. Asteris. Sandra membantu Ana menyelimutkan Adiguna yang sudah tertidur di kursi tunggu. Baik Sandra maupun Ana, keduanya sama-sama mengantuk namun Sandra tidak tidur. Ana, kamu pasti lelah. Tidurlah, titah Sandra pada adik iparnya yang berkali-kali menguap. Ana menurut, ia duduk di sebelah Adiguna dan tertidur hanya dalam hitungan beberapa menit. Sementara Sandra duduk di seberang mereka. Sandra menyandarkan kepalanya ke tembok sambil memejamkan matanya namun tetap berusaha untuk tidak tertidur. Harun yang juga tidak tidur sesekali melihat pada Sandra, ia bisa melihat wajah lelah Sandra yang diselimuti kesedihan dan bekas-bekas air mata. Apa aku terlalu kejam padanya? Batin Harun merasa sedikit iba pada nasib Sandra namun tak menutup kemungkinan ia akan bercerai. Berjam-jam berlalu sejak Amira dibawa ke rumah sakit, waktu sudah menunjukkan pukul 7.30 pagi. Pa, Ana, ayo bangun ini sudah pagi, ucap Sandra membangunkan ayah mertua dan adik iparnya. Ya ampun, Sandra, jam berapa ini? Tanya Adiguna mengusap wajahnya. Jam 6.30 dan Mas Harun sedang membeli sarapan, jawab Sandra sambil melipat selimut yang habis dipakai tadi malam. Bagaimana dengan Mama, Kak? Tanya Ana bangkit dari duduknya untuk melihat kondisi Amira yang sedang diperiksa dokter. Dokter bilang masih ada 1 jam sebelum Mama bangun, jawab Sandra, kebetulan tadi ia bertanya. Tak beberapa lama, datanglah Harun dengan membawa beberapa bungkus bubur dalam styrofoam. Sandra mengambil plastik dari tangan Harun kemudian memberikan buburnya pada Adiguna dan Ana. Papa sarapan dulu ya, tutur Sandra memberikan 1 porsi bubur pada Adiguna yang menerimanya. Kau juga, Ana, ini makanlah, ucap Sandra lagi kali ini pada Ana, tapi gadis itu menggeleng. Aku tidak mau makan sebelum Mama sadar, ujar Ana dengan nada lemas. Ana, Mama di dalam baik-baik saja dan jika kamu tidak mau makan maka bisa kamu yang sakit di sini, tutur Sandra memberi pengertian. Makan Ana, kau bukan anak kecil lagi. Tukas Harun terdengar begitu dingin dan datar. Kamu juga makanlah, Mas. Ucap Sandra memberikan bubur pada Harun. Tidak, aku tidak lapar. Tolak Harun menggeleng. Setidaknya sedikit saja, Mas. Kamu bisa sakit karena belum makan, pinta Sandra dengan pelan. Aku bilang aku tidak mau, jadi jangan memaksa. Tekan Harun melirik Sandra dengan sinis, sudah 30 menit setelah dokter memberitahu jika Amira sudah sadar namun, masih dilakukan pemeriksaan padanya sehingga Sandra dan yang lain harus menunggu. Kenapa lama sekali? Ucap Ana gusar. Tenang, Ana, mungkin dokter sedang memeriksa Mama secara rinci demi kesehatannya, sahut Sandra mengusap punggung Ana dengan lembut. Tak beberapa lama dokter bersama 2 suster keluar dari ruang periksa Amira. Harun yang paling dulu mendekati dokter untuk mengetahui keadaan sang Mama. Dok,
bagaimana kondisi mama saya? Tanya Harun dengan tergesa. Nyonya Amira sudah sadar, namun akibat serangan jantung semalam membuatnya sekarang lebih sensitif. Jangan buat dia terkejut apalagi membuatnya stres. Jawab dokter menjelaskan yang dimana Harun menanggapinya dengan anggukan. Apakah kami boleh menemuinya, dok? Tanya Adiguna YBG sejak semalam begitu khawatir pada istrinya. Silahkan, mohon jangan terlalu banyak mengajaknya berbicara. Jawab dokter yang kemudian pamit pergi beserta 2 suster yang bersamanya. Dan keempatnya masuk ke dalam kamar rawat Amira, dilihat wanita berpakaian pasien itu berbaring dengan wajah pucat. Mama, panggil Ana memeluk sang mama sambil menangis. Sayang, bagaimana keadaanmu? Tanya Adiguna pelan. Kamu ini apa sih, Pak? Udah tua masih panggil sayang, sahut Amira terkekeh pelan. Mama baik-baik saja. Tanya Harun menggenggam tangan Amira. Mama akan baik-baik saja selama kamu tidak menceraikan Sandra, jawab Amira lirih. Sandra dan Harun saling melempar pandangan, mereka bingung harus berkata apa terutama Sandra. Di satu sisi ia harus menerima keputusan Harun dan di sisi lain ada mama mertua yang begitu ia sayangi. Namun Sandra harus bisa menjelaskan, jika apa yang diinginkan Amira tidak akan terjadi. Mama, itu semua tidak, ucapan Sandra terhenti karena Harun menyela perkataannya. Kami tidak akan bercerai mah, jadi mama harus sehat-sehat demi kami, potong Harun membuat Sandra terkejut dan Amira senang begitupun dengan Ana dan Adiguna. Kamu tidak sedang membohongi mama kan, Harun? Tanya Amira ragu. Aku tidak akan bercerai dengan Sandra dan itu kebenarannya, Ma. Jawab Harun tanpa ragu. Kemarilah, sayang. Pinta Amira meminta Sandra untuk mendekat. Sandra menurut, ia berdiri di sebelah bangsal Amira. Tangannya diraih oleh Amira dan digenggam dengan begitu erat. Kamu mau kan sayang? Tanya Amira menatap Sandra penuh harap, ia takut Sandra akan menolak untuk membatalkan perceraian akibat sikap Harun. Aku mau asal mama baik-baik saja, jawab Sandra membuat bibir Amira menyunggingkan senyuman. Asteris. Sandra merawat Amira dengan begitu telaten, ia menyuapi Amira dengan makanan yang rumah sakit berikan, membantu Amira yang ingin ke kamar mandi serta membantunya minum obat. Semua harus ia lakukan sendiri karena Ana ada bimbingan dengan dosen dan tidak boleh absen, sementara Harun mengantar Adiguna pulang untuk bersih-bersih. Sandra, panggil Amira pelan. Iya, Ma, sahut Sandra yang sedang membereskan bekas makan Amira. Kamu akan menepati janji kamu kan, sayang? Janji di mana kamu akan selalu berada di samping Harun apapun yang terjadi. Tanya Amira seketika membuat Sandra menghentikan aktivitasnya. Ma, sampai kapanpun aku akan selalu berada di samping Mas Harun. Tapi aku harus bagaimana Ma jika dia menolak keberadaanku? Sahut Sandra diakhiri pertanyaan lagi. Mama yakin sama kamu, Mama yakin kamu bisa buat Harun jatuh hati. Jangan menyerah sayang, hanya kamu harapan Mama untuk kebahagiaan Harun. Pinta Amira menggenggam tangan Sandra dengan lembut. Aku akan berusaha, Ma. Balas Sandra mengangguk yakin. Mas, semoga kedepannya kamu lebih bisa menghargai aku sebagai istrimu. Semoga suatu saat nanti kamu dengan penuh kebahagiaan mengatakan cinta padaku, aku akan menunggu sampai tarikan nafas terakhirku untuk menunggu cintamu. Batin Sandra menatap nyalang ke arah jendela kamar rawat itu.